لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له. Para ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita katakan walaupun sifat Islam, tapi kesananya dilihatnya itu memang sifat salatnya sudah sampai pada doa setelah salat, atau zikir setelah salat itu telah selesai dibahas. Dan akhirnya ibu-ibu sudah tidak sabar ingin mempraktekkan yang disebut dengan cara sholat itu seperti apa. Nah, kali ini para ibu edisinya khusus, yaitu praktek dari mulai bab wudhu sampai kita itu bab sampai bacaan zikir setelah. Nah, ibu-ibu itu di dalam kitab Toharoh itu telah selesai. Jadi mulai air yang boleh dipakai wudhu, kemudian apa yang membatalkan wudhu, kemudian apa yang bagaimana cara wudhu, tayamum dan cara mandi, junub, kemudian apa saja yang termasuk pada atas dan bis, itu sudah dikupas tuntas di dalam kitab Toharoh. Kemudian nanti ibu masuk pada kitab sholat dan sudah masuk pada sifat-sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi atau bab sholat itu kan ada yang kaitan dengan rukun Islam. Kemudian ada kaitan dengan syarat sholatnya, lalu masuk pada rukun-rukun Islam. Para ibu sebagai murojaah saja bahwa yang membatalkan wudhu itu cuma dua sebetulnya, cuma satu. Kharaja minas sabila ini. Apabila yang keluar dari dua jalan, baik depan atau belakang. Ya, yang biasa. Tapi kalau yang tidak biasa menjadi masalah. Jadi yang biasa itu yang membatalkan wudhu. Kemudian setelah itu batal tayamum juga sama. Tetapi ada juga hadas itu ada yang keluarnya dari dua jalan itu jadi bentuk ada besar atau ada kecil. Ada kecil bisa dengan wudhu dan ada besar harus dengan mandi. Mandi dan wudhu itu bisa diganti dengan tayamum. Fungsi tayamum sama untuk menghilangkan hadas juga, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Artinya bu, tayamum fungsinya sama seperti wudhu, bukan untuk sholat, tapi menghilangkan hadas. Makanya jangan ada pertanyaan, tayamum itu untuk berapa kali sholat? Itu tidak asalnya seperti itu. Kenapa? Karena fungsi tayamum menghilangkan hadas, bukan untuk sholat. Dan seringkali ada mengatakan bahwa tayamum itu berlaku untuk satu kali sholat. Kan kalau mau sholat itu harus tayamum lagi. Tidak ada bu dari yang ya, konsepnya wudhu tayamum itu adalah untuk menghilangkan hadas. Tidak begitu. Jadi selama ibu tidak berhadas, maka cukup dengan tayamum itu. Contohnya subuh tayamum sampai bisa nggak hadas-hadas. Nah ini bu berlaku tayamum itu bagi kena tiga sebab. Satu, tidak ada air yang paling pokok. Dua, sakit. Dan yang ketiga adalah perjalanan atau safar. Maka sedang safar boleh ibu melaksanakan tayamum walaupun ada air. Gitu ya. Jadi boleh tayamum itu kalau ada air. Nah, maka untuk itu ibu-ibu kita memuja kembali, ya. Kalimat murojaah, mungkin saja ini bisa jadi dua pertemuan, kaitan dengan prakteknya, wudhu, tayamum dan mandi ibu. Kemudian nanti prakteknya dari bab sholatnya, kemudian disambung lagi dengan praktek bacaan-bacaan. Nah, kalaulah di hal itu nanti ibu ada yang kurang paham, maka tinggal tanyakan saja. Nah, pertama bu, yang paling utama yaitu ketika kita berwudu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menegaskan bagaimana cara kita itu berwudu. Berwudu itu harus pakai air. Air yang mana? Air mana saja, mau air dingin, air hangat, yang tidak boleh itu air yang mendidih. Itu ibu kuat dengan air dingin. Ibu mau wudu dengan air hangat juga, silakan. Itu bu. Nah, di dalam wudu, secara pokok bu, semua runtutannya itu wajibnya satu kali. Di urutan itu semua satu
kali. Dari mulai kita mencuci tangan sampai mencuci kaki itu semua wajibnya 1. Nah kemudian ada yang jadi 3 kali sunat, 2 kali sunat, 3 kali sunat, 4 kali bid'ah. Gitu. Jadi batasannya cuma 3, kecuali mengusap kepala dan telinga. Jadi kalau mengusap kepala dan telinga itu 1. Kan ibu ya. Nah makanya kalau seandainya ibu berwudu, bolehkah airnya itu dari gayung? Boleh. Kalau ibu nanti airnya dari keran, tentu beda dengan air dari gayung. Bagaimana kan air tersebut itu jadi bentuk mustaqna, kemarin sudah dibahas. Bagaimana air mustaqna itu? Artinya air mustaqna tidak menunjukkan pada kategori najis. Karena air mustaqna hadis-hadisnya itu menunjukkan kepada hadis ya. Itu ibu boleh ibu ngambil air dari gayung, dari ember, ataupun airnya dari keran. Nah, kemudian apa yang harus ibu lakukan ketika saat ibu berwudu? Pertama, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja bu, tidak ada bacaan apa-apa kecuali itu. Jadi di dalam wudu itu bu tidak ada doa. Lagi, di dalam wudu tidak ada doa khusus berkaitan dengan wudu. Yang ada itu cuma bacaan. Bacaan itu beda dengan doa. Bukan ya? Ketika ibu mau berwudu, maka ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah segitu aja. Kemudian nanti setelah wudu, ibu baca tasyahud. Redaksinya mangga mau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga ibu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Mangga ibu, itu yang mana ibu nyamankan. Itu aja bu, bacaan sebelum wudu dan bacaan setelah. Tetapi dalam konteks hadis yang lain, ibu diperbolehkan berdoa bebas setelah wudu. Artinya, doa ini tidak ada kaitannya dengan wudu. Tapi ibu berdoa bebas setelah manggabu. Dan itu boleh sambil mengangkat tangan. Jadi ibu dari doa setelah wudu diperbolehkan sambil mengangkat tangan. Tapi di dalam sunat tidak ada contoh setelah tidak ada contoh dari Nabi berdoa sambil mengangkat tangan. Doa sambil mengangkat tangan itu hanya setelah wudu. Ketika ibu itu di mana? Di Safa dan Marwah, kemudian di Arafah, kemudian meminta hujan, dan istisqa ya, itu masuk boleh berdasarkan ketentuan syariat untuk sambil mengangkat tangan. Lagi kelihatan ibu berdoanya sambil mengangkat tangan. Kemudian ketika ibu itu di Jamarot, Jamarot itu tempat melempar jumroh. Saat ibu melempar jumroh, kemudian ibu menghadap ke Ka'bah dan ibu berdoa bebas sambil mengangkat tangan. Kemudian yaitu istisqa, saat ibu itu meminta hujan. Jadi doa ketika salat istisqa, setelah salat istisqa itu sambil mengangkat. Karena konon katanya ibu unta saja kalau kekeringan itu suka menengadahkan kepalanya ke langit. Itu tandanya air sudah berkurang. Jadi otomatis itu mengangkat seperti itu, tandanya dia kehausan. Gitu. Apakah sedang berdoa kepada Allah? Tinggal tanya saja kawan. Apa maksudnya seperti itu? Cuma berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa unta itu sudah merasa kehausan dan nah itu bu, selain itu tidak ada lagi ketentuan syariat harus mengangkat. Terus ya. Nah setelah wudu itu bu ada beberapa dan tertentu. Kan ibu menemukan doa ya Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Di buku malam ditulis itu. Apa alasan tulisnya? Bagi buku malam. Ya, gitu bu. Nah ini kan doi. Tetapi saat ibu itu berdoa, doa yang bebas, yang namanya doa bebas itu bebas.
dengan bahasa ibu, dengan bahasa yang ibu pahami silakan. Nah kemudian ibu ingin mengambil redaksi doa yang tadi boleh? Boleh. Yuk silakan. Bukan mengamalkan hadis Nabi, tapi ibu mah dalam rangka berdoa yang redaksinya itu seperti hadis hadis Nabi. Boleh. Jadi oleh ibu Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ibu itu hadisnya dhaif, tapi ibu bukan mengamalkan hadis dhaif, redaksinya yang itu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina di antara orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang yang suci. Tentu ya. Terus katamu mutatahhirin, suci itu bukan sekedar lahir saja, batin ibu bersih. Artinya bu, jiwa ibu bersih, hati ibu bersih, pikiran pun bersih. Dunia sebentar bu. Berapa lama ibu di dunia? Sampai mati loh. Iya. Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kita antara 60 sampai 70 tahun saja. Umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun bu. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau antara 60 sampai 70 tahun bu kehidupan di dunia dibandingkan nanti di akhirat itu sekitar 1 jam setengah. Yang ibu jangan memikirkan yang sejam setengah. Yang harus ibu pikirkan maka yang sifatnya selamanya abadi, yaitu nanti dia. Makanya kalau urusan dunia bu lepas dari kita dia enjoy jangan membuat diri kita jadi stres, jadi sedih gitu kan ya. Udah aja bu enjoy, terima aja karena itu merupakan tanda dari kapan mustaqo. Makanya ibu silakan ibu berdoa. Ada lagi bu doa setelah wudu, tapi sahih hadis. Allahumma maghfir li dzambi wa wasi' li fidari wa wasi' li fidari wa barik li bina wajatan. Allah ampunilah dosaku, luaskanlah rumah kebahagiaan dalam rumah tanggaku, dan berkahlah rezeki yang kau berikan kepada. Boleh kan pakai bahasa Indonesia gitu kan benar. Nah ya Allah ampunilah dosaku dan luaskanlah kebahagiaan rumah tanggaku, dan berkahlah rezeki yang kau berikan kepada. Ini istilahnya. Jadi dosa dihapus, rumah tangga kita makin bahagia, dan apa yang Allah berikan jadi. Makanya doa ini setelah wudu ibu itu silakan membaca. Ya. Apakah harus menghadap kiblat? Hari kiblat itu dengan naon, gitu aja. Silakan ibu sambil mengangkat tangan. Apakah ibu di kamar mandi doanya slow atau udah keluar dari kamar mandi? Di mana saja ibu nyaman ya doa. Kenapa bu setelah wudu ada waktu berdoa di tempat doanya diijabah? Karena rontoklah dosa-dosa ibu dengan wudu yang tadi. Kan ibu teh sudah bersih dosanya. Saat ibu sudah bersih dosa, kemudian berdoa kepada Allah. Hebatnya. Itu bu. Nah, ini semua bu dengan syahadat yang tadi, ibu bisa membukakan pintu surga yang 8. Itu kan dalam hadisnya begitu ya. Yaitu 8 pintu surga akan dibukakan ketika ibu itu setelah wudu membaca. Ya, awalnya bismillah, bacaannya setelah wudu bacaan tasyahud. Dengan catatan ibu harus benar wudunya. Begini cara wudunya bu ya. Ini mengulangnya. Itu karena Yusari ingin dari awal. Wudu. Nah, ibu-ibu pertama kali ketika ibu sudah baca bismillah, ingat baca bismillah jangan sambil mencuci tangan. Sebelumnya. Karena mencuci tangan sudah masuk wudu. Kan kalimat bismillahnya juga sebelum wudu. Ya, yang banyak
kan bismillah sih bacaan mau wudhu. Tapi kalau ibu mencucinya, bismillah sambil mencuci tangan, kan kesiamanku. Pada praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu pakai airnya dari gayung, itu ambil bu dengan satu tangan. Ambil, kemudian siramkan ke tangan yang kiri. Lalu ibu ambil lagi seperti itu sebanyak 3 kali. Maka ruas-ruas jari kita itu harus tercuci. Ya, kalau ibu pakai cincin misalkan sebentar, bukan wajib dulu, gitu ya. Kenapa nanti takut air wudhunya tidak terkena anggota wudhu, ya. Nah, sudah selesai kan? Jadi tidak tangan kanan kiri dulu ini mah, tapi langsung dicuci kedua. Kalau airnya dari keran, sudah aja langsung dicuci kedua tangan. Setelah itu, lalu ibu mengambil air. Dengan satu tangan mungkin nggak? Mungkin bisa cukup ya tangan. Atau kalau ibu tidak cukup, tahan dengan yang kiri. Kemudian dimasukkan ke mulut sebagian. Tubuh, dihirup oleh hidung. Yang di hidung, ibu cepat keluar. Jadi hidungnya cepat atau tidak dikeluarkan juga keluar sendiri. Karena hidungnya tidak bisa menampung air. Itu ya, jadi tidak dikeluarkan juga, itu keluar sendiri. Mau dikeluarkan dibantu langsung dengan apa? Dipegang dulu silakan. Atau mau langsung dikeluarkan langsung silakan. Tapi yang di mulut jangan dulu langsung dikeluarkan. Itu harus dikumur-kumurkan. Itu bedanya Bu. Dimasukkan ke hidung sebagian, dimasukkan ke mulut sebagian. Yang di mulut itu dikumur-kumurkan, kalau yang di hidung itu langsung disebar. Ya Bu, itu sebanyak 3. Hanya jangan begini, wudhunya. Nah itu salah. Itu bukan tamat madu. Tapi ibu ketika memasukkan itu, ini keluar, ini dikumur. Karena tamat madu itu bu menggerakkan air di dalam gas keluar. 3 kali bu ya. Sudah tahu gitu kan? Kemudian mengambil air lagi, kalimatnya mencuci. Mencuci itu ibu ambil air, disiramkan ke muka. Jadi jangan dibuang. Ambil air, disiramkan ke muka. Makanya ketika ibu mencuci muka, itu usahakan jongkok. Atau ibu tidak bisa jongkok, wudhunya sambil duduk. Gitu ya. Jadi ibu wudhunya sambil duduk. Ini air bu ya. Dicuci, jangan gini bu, cuci teh. Nah, gitu. Jadi saat ibu itu nanti mau cuci muka, ambil, bu gosok. Itu ya. Itu semuanya usahakan ke gosok. Mohon maaf. Ini itu segini, itu semuanya harus tercuci. Begitu bu. Kenapa bu harus tercuci? Karena itu bagian dari muka. Ya, semuanya nah itu asal kalau ketika ibu itu saat berwudu itu pakai kerudung boleh asal semua anggota wajah kita tercuci. Jangan pernah terlewat bu sedikit. Makanya kenapa Rasulullah sampai menyatakan ketika berwudu itu sampai 3 kali. Artinya supaya wudu kita itu dalam keadaan sempurna. Kalau nanti mencuci wajahnya tidak sempurna, wudunya sah tidak? Tidak. Nah, tidak. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya? Kalau wudu itu sholat. Jadi penentu bu kaitan dengan. Nah, kemudian selesai mencuci wajah, ibu ngambil air lagi. Kalau dari gayung nih, angkat si air itu bu supaya dia itu turun ke bawah. Gitu. Nah, sekarang kan muncul masalah kalau airnya dari keran, apakah harus mencucinya dari tangan sampai ke sikut atau dari sikut sampai tangan? Pokoknya mau mencuci. Karena pokoknya mencuci. Yang penting ini dan ini tercuci. Sama ibu ya gimana ketemu? Nah, ada kalimatnya juga bu, mencuci tangan pakai sikut aja gitu. Nah, itu
sama ibu nyamannya gimana. Nah, saya mau masuk segini wes gitu. Boleh. Yang penting mah tangan pakai sikut ibu boleh lebih enggak mencucinya dari sikut? Boleh. Lebih dari sikut segini. Boleh, silakan. Lebih itu diperbolehkan oleh Nabi daripada kurang. Makanya Bu cuci dulu gitu. Bisa. Ini gosok kan? Sekali. Ini kan? Sekali juga kan? Karena ini kemudian ini kan? Ini aja harus tercuci. Dan cuci mah digosok. Bukan begini. Yang kanan dulu ibu 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali. Sudah. Karena biasalah. Lalu ibu mengusap kepala. Ambil Bu air. Izin saya mau ke kopi abunya. Buang Bu airnya. Dari sini Bu. Dari sini nih. Tarik ke belakang. Kalau masih ada, tarik aja ke belakang. Setelah itu Bu kembalikan lagi ke depan. Sambil lagi ke sini. Jadi karena ada kejadian begini, ini di sini lokalnya gitu di tengah-tengah itu sudah ke sini. Padahal kan asalnya dari sini. Sini Bu tarik ke sini, dari sini tarik lagi ke depan, lalu memasukkan telunjuk ke telinga dan mengusap telinga bagian. Sekarang bagaimana kalau ibu yang rambutnya panjang? Kan ibu mau bukan mengusap rambut, tapi ibu mau mengusap itu kepalanya ini mengusap rambut nama tidak usah diusap sampai belakang. Itu seriusan sampai belakang. Udah aja ininya sini sampai sini, kembalikan lagi ke depan dan memasukkan telunjuk ke telinga. Dah selesai. Berapa kali? 1 kali. Wudhu yang disebut dengan cara wudhu berdasarkan safari. Ibu ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau seandainya mengusap kepalanya 3 kali itu biasanya sebagiannya. Begitu saja. Ya, kota itu tidak ditemukan. Selesai Bu. Selesai itu baru ibu mencuci kaki. Ketika mencuci kaki, ibu tidak mungkin kan kalau dari gayung, sedikit kuat, geser. Ambil aja gayung air sama gayung dan disiramkan ke kaki sambil digosok. Nah, yang paling berat itu ini posisi ini biasanya. Angkat kaki sebelah. Nah, kadang-kadang ini itu Bu. Baik, gitu kan ibu makanya ibu boleh. Itu ya. Jadi kalau ibu di rumah contohnya sekarang sudah merasa tidak bisa berdiri dengan kaki sebelah, maka ibu nggak apa-apa khusus bikin tempat duduk yang ada yang tempat duduknya apa. Atau ibu boleh sambil jongkok, wajib cuci sela-sela jarinya itu harus tercuci busanya ya, yang sampai mana itu sampai kedua mata kaki. Setelah itu baru yang kiri 3 kali. Ya, jadi gini, jangan sampai terjadi yang namanya air itu turun ibu tidak menggosok. Jadi yang seperti itu, tetapi harus digosok-gosok. Itulah cara mencuci. Sudah selesai kan? Maka setelah itu baru baca yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah. Ibu berdoa silakan terserah ibu berdoanya mau. Bebas ya berdoanya. Maka ketika ibu nanti itu berdoa mau doa yang tadi, Allahumma ja'alna pakai harapan saja. Atau doa yang kedua silakan. Itu mah hadisnya nomor sahih yang selalu dibaca. Atau ibu bacaan doanya dalam keadaan tubuh yang disebut dengan praktek berwudu. Itu Bu yang pertama. Kedua, ada menghilangkan hadas tapi hadas besar, yaitu dengan cara mandi.
Bagaimana mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Nabi itu Bu mencuci dua telapak tangan. Saya tidak menemukan Bu ketika mandi Nabi memberitakan baca Bismillah. Setelah mandi membaca Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ditemukan Bu dari bacaannya. Termasuk di tayamum. Di tayamum juga kan tidak ditemukan Nabi baca Bismillah dan baca Asyhadu alla ilaha illallah. Adanya Bismillah dan Asyhadu alla ilaha illallah itu hanya di wudu. Tapi di dalam wudu pun, di dalam mandi pun itu ada wudu. Itu ya. Nah makanya yang dilakukan pertama kali ketika kita mandi junub itu, ini dulu tentu saja, mencuci dua telapak tangan. Nah, berapa kali tidak disebutkan berapa kalinya. Yang penting mencuci dua telapak tangan. Lalu yang keduanya, yaitu mencuci tempat keluarnya air kencing. Cukup berapa kali tidak disebutkan. Kalau dalam praktek sehari-hari kan 3 kali. Begitu. Yang disebut apa istijah ya kemarin itu dalam buku Bulughul Maram judulnya cara menghilangkan hadas. Naik apa hadas itu? Hadas. Di antaranya kan bisa dengan tisu. Batu. Itu bisa dengan batu. Kalau sekarang kan sudah modern, mungkin dengan tisu. Jadi kalau dengan tisu pun itu sudah masuk kategori besi, itu suci. Yang menerima dengan daun, dengan batu, itu yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu. Boleh silakan Bu, kalau istijah itu kan 3 kali kata. Sebetulnya dengan 3 kali pun itu sudah. Nah, kalau di dalam mandi junub tidak ada ketentuan. Yang pentingnya membersihkan tempat keluar air kencing. Nah setelah itu baru ibu berwudu seperti wudu mau salat muslim tadi lah. Berwudu seperti wudu muslim. Maka selesai itu setelah wudu baru ibu menyilat-silati rambut. Kenapa disilat-silati itu? Supaya air itu bisa masuk ke ujung-ujung rambut. Jadi lebih utama rambutnya digunting. Karena Rasulullah mendoakan sampai 3 kali. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang dikunduli. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang dikunduli. 3 kali pun Nabi Muhammad. Kalau yang cuma 3 lembar saja, sebetulnya tahalulnya cuma tidak kebagian doa. Apa tuh? Kata lagi ibu marah. Ya, boleh perempuan sendiri untuk Dewi kalau tidak. Kalau ada sebab menjadi masalah. Karena kalau tidak ada sebab tidak diperlukan. Laki-laki rambut ibu baru rambut ibu disiram. Dan ibu yang rambutnya panjang itu boleh diikat, kemudian disimpan di atas, dikumpulkan di atas. Itu Bu kalau yang rambutnya panjang. Ayo rambutnya kaki malunya. Setelah disiram 3 kali, lalu mencuci seluruh anggota badan. Dulu yang kiri, lalu terakhir ibu mencuci kaki. Sudah selesai. Itu yang disebut dengan mandi junub. Sudah. Apakah harus pakai sabun? Tidak. Tidak ada ketentuan. Pakai sampo? Tidak. Tidak. Jadi pakai sabun dan pakai sampo, bonus sama. Tapi kalaupun tidak seperti itu pun itu sudah cukup bahwa ibu itu melaksanakan mandi junub. Itu sudah masuk pada kategori mandi. Itu ibu. Ya, kalau seperti itu nanti berlaku lagi ketika suami mau jumatan. Jadi suami mau jumatan contohnya tidak punya hadas besar, tapi ketika mau jumatan usahakan mandi begitu. Itu karena ketika mau jumatan itu wajib hukumnya mandi dulu Bu untuk laki-laki. Pada perempuan Bu enggak ada perwajiban mandi di hari Jumat ada. Perempuan mau wajib mandi kalau udah haid atau bersetubuh. Laki-laki wajib mandi kalau keluar air mani
bersetubuh Jumat. Itu menunjukkan kepada hukum haji. Pun bersetubuh ada hadisnya. Kalau suami istri bersetubuh malam Jumat, itu nilai pahalanya seperti membunuh 1000 Yahudi. Hadis maulid, hadis pasal, malam Jumat. Berarti kan suami itu besoknya hari Jumat, itu ada dua kewajiban mandi. Mandi karena bersetubuhnya, dan mandi mau Jumatannya. Nah, ini diingatkan lagi Bu, kalau nanti mandinya sebelum adzan subuh, mau Jumatannya harus mandi lagi. Gitu. Karena kalau sebelum adzan subuh itu menggugurkan kaitan dengan adat besar saja. Tapi kalau mandinya sudah masuk waktu subuh atau terbit fajar, maka cukup satu kali. Diniatkannya menghilangkan adat dan untuk hari Jumat. Itu kalau mandinya itu ketika sudah terbit fajar. Oke. Itu mah khusus untuk suami. Tapi kalau untuk istri cuma untuk satu kali. Karena ibu mah tidak wajib mandi pada hari Jumat. Yaitu cara tayammum. Cara berus sudah. Cara mandi sudah. Sekarang cara tayammum. Maka cara tayammum lebih simpel daripada cara wudu dan mandi. Itu Bu. Kenapa? Karena yang disebut dengan tayammum itu hanya pakai debu. Jadi pakai debu. Debunya itu jangan terpikir harus satu hasta di dalam tanah. Yang begini, kali dulu tanah, sudah satu hasta, ngambil, simpan. Kemudian dijemur biar kering. Atau ada juga yang sengaja disangrai. Setelah itu, lalu dibawa kemana-mana. Saat bertayamum ditumpahkan. Tidak ada Bu yang seperti itu. Ibu punya. Ibu cukup di sini pada debu. Tuh. Di sini ada debu. Di sini pun ada debu. Mungkin di baju teman ibu ke ada debu. Iya, pun kan kita Bu kalau keluar debu itu pasti ada ya. Iya nih. Maka ibu saat mau tayamum tepukkan tangan. Itu ya. Cukup satu kali. Tepukkan. Ibu mau cara yang mana? Mau langsung sini. Kemudian di setelah itu mengusap wajah. Tidak ada sampai siku ya? Apa? Kan belum pernah ada. Oh enggak sampai siku. Kan udah lewat ada apa di lubuk komaro yang sampai siku. Nah, doi. 2 kali pukulan pun doi habis. Karena begini. Itu, itu doi. Kayak gini. Ini itu gitu ya. Kemudian di sini pukulkan lagi, kemudian ke wajah. Itu pun doi habis. Nah, yang kelima itu kemudian usap dulu atau memukul sini ditiup, kemudian ke lalu setelah itu silakan Bu. Itu ada 2 ya. Jadi Bu usap aja gitu. Wajah ibu dan yakin itu sempurna tayamumnya, dan fungsi tayamum tersebut itu berlaku untuk beberapa kali. Nah, itu yang disebut dengan praktek wudu, praktek mandi, dan praktek tayamum. Dan praktek Nah, makanya tinggal evaluasi ibu-ibu sudah sama enggak berdasarkan dalil yang dibahas dalam kitab Bulughul Maram. Tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang saya lakukan itu berdasarkan ketentuan dalil. Beda kalau begini Ibu, kenapa Ibu begitu? Enggak tahu dari dulu begini. Itu tanpa memakai ilmu. Itu Bu. Nah, ibu-ibu itu
praktek kapan kita masuk pada praktek sebenarnya dari takbiratul ihram sampai salam. Kita ada seperti biasa ada sebentar. Ya. Kalau yang wudhu bagian lengan, kan yang di jari ini masih dalam, Ya. yang itu harusnya di luarnya. Jadi yang di dalam ini enggak ya? Yang ini nama enggak? Yang ini ya? Yang dalam, maksudnya bagian muka dari telinga. Jadi begini aja. Nah ini, nah ini. Oh, ini yang gerak. Gitu. Jadi yang bagian luar. Sedangkan kalau dalam ininya, yang ini rusak. Yang ini aja. Nah, gitu. Karena kalau ini bergerak, ini akan ikut juga. Nah, terus. Jadi dengan bagian ini, telinga itu akan ke pusat. Biasanya ibu jangan, apa isinya, gini. Kalau luar, gitu, nggak usah. Jadi masukkan telinga ke sini. Nah, itu. Jadi kayak bagian ini jadi nggak rusak. Nah, itu usahakan yang anting itu nggak rusak. Gitu. Tapi bagian belakang. Bagian belakangnya aja. Jadi ini tidak usah ini nama. Oh, jadi bagian belakang. Jadi ini nama nggak usah. Jadi jangan gini. Itu yang biasa tempat antik. Kalau pakai hijab misalnya berwudu di tempat umum kan nggak semuanya ini bisa menghisap dengan kerudungnya begitu. Nah pas telinganya Gimana? kan nggak jadi asal kena. Jadi pas kerudungnya aja. Udah dimasukin ke dalam Iya kan gini ya. Oh ya. Ya benar begitu. Kan gini aja belum. Ketika itu musnah kepala, lalu ibu tidak pakai kerudung, kepalanya kusut. Tidak boleh enggak kan? Tapi ibu musnahnya di atas rambut itu. Kalau gitu, ya itu berarti telinga kehalang oleh kerudung. Bukannya seperti kepala ibu terhalang oleh rambut. Begitu, ya. Cuman kalau di luar itu nanti pas memiliki hati. Iya. Jadi ketika memiliki hati, jadi bisa terlihat memiliki hati. Jadi usahakan bukan sekarang memungkinkan untuk berwudu di tempat yang tertutup, maka udah aja itu ibu di tempat yang tertutup. Kalau ibu sedang sabar, pilihlah tayamum. Itu kalau sedang sabar pilih tayamum. Jadi dengan katakan ibu tayamum itu karena sedang sabar, bukan karena tempatnya yang terbuka. Makanya dari ibu Nabi sudah memprediksi karena keadaan itu akan terus berubah. Nama dia khusus wanita juga ada. Iya ada. Apa? Jadi lebih baik lepas kerudung. Ini pasti tidak karena itu perempuan. Itu kaki. Kalau ibu mau mengusap kaki, salahnya seperti ini. Nah ini sepatu pas kakinya itu apa? Misalnya ibu ketika sholatnya akan memakai kos kaki yang ibu pakai. Terus ibu kalau mencuci tangannya gimana? Itu kuatnya. Mencuci tangannya. Ini Usap kuatnya. satuan. Saya mau tapi hati-hati juga ada ibu itu kamu saya karena sedang dia mau buka panci ini guna apa kenapa buka itu ini tayamu mau bukan wudhu kenapa harus Dibuka. harus apa melipat baju dari guru butuh tayam ini itu ya cuma gimana Begini Pak Ustaz, kan kalau wudhu saya suka di keran gitu ya, air keran. Apa kadang-kadang lupa, tetap harus diambil dulu airnya gitu? lupa gimana maksudnya bu Atau dicurugkan gitu? dicurugkan saja
muncul langsung. Oh, tetap diambil dulu. Kalau ibu ngambilnya di sini, itu tuh sah. Oh, Kalau jangan digituin gitu, jangan. jadi langsung jadi kalau gini mas, ibu repot nanti. Pasti langsung disuruh ke nih. Oh, iya. Jadi dari airnya jatuh, lalu ibu langsung. Oh, asal diputar gitu. Iya. Ya, makasih. Iya. Kalau misalnya habis wudhu tuh mengangkat tangannya setelah selesai baca tasyahud apa waktu pasang Waktu berdoa. yang asyhadu an la ilaha illallah. Karena sebenarnya bukan itu kan. Tasyahud. Ya, asyhadu an la ilaha illallah bukan benar benar itu mah bacaan setelah wudhu gitu ya. Nah jadi ini berdoa setelah wudhu. Lagi berdoa setelah wudhu. Sedangkan tasyahud itu bacaan bukan. Kalau nanti syahadat ngangkat tangan berarti di sini ngangkat tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mah bukan doa. Tasyahud juga bukan doa. Maka diperbolehkan sambil ngangkat tangan itu ketika berdoa setelah wudhu. Nah, selama itu tidak masuk kategori ibadah, maka mangga ibu membaca doa yang redaksinya itu dari hadis yang Saya berhubungan maaf, terus mau nanti ya. Ternyata keluar haid. Apakah itu harus mandi bersih dulu, mandi janabah dulu, atau nanti aja setelah haid? Ada fungsinya ibu mandi besar untuk sekarang setelah berhubungan kemudian air belum mandi udah aja nanti sekalian mandi gitu aja gitu. Makanya kalau orang yang tidak suka sholat berhubungan suami istri nggak apa mandi besar. Iya kan mandi besar untuk menghilangkan hadas karena mau sholat itu kayak gini bu di bulan Ramadan suami istri nampaknya lalu datang waktu subuh boleh nggak mandi besarnya pas masuk adzan subuh boleh dan mandi itu bukan untuk saum tapi mandi besar untuk sholat gitu bu jadi itu nyesal tuh coba dulu belum mandi Terus satu lagi ya, saya sering mendengar ya bahwa katanya kalau habis berhubungan itu sebelum mandi tidak boleh makan. Bisa. mandi itu untuk Sholat. Tapi kan ada puasa. ibu lapar ibu lapar mandi dulu baru makan gimana ibu ini tidak bu tidak ada jelas seperti itu itu ya tidak ada melapan hidung gitu Tasya, Egoda Salam, lapar. Belum mandi. Itu bu ya. Cara doa mengangkat tangan tuh sebenarnya Rasulullah ngajarin nggak sih? Karena ada ustaz tuh yang ngajarin katanya berdoa tuh harus seperti ini gitu katanya. Terus kalau kayak yang terbuka gitu ya. Dan itu beda-beda nih. Kalau ada yang guyonan kalau tangannya terbuka doanya piatoh katanya. Tadi untuk mengangkat tangan. Mana mengangkat tangan? Mau begini silakan, mau begini silakan. Kecuali mengangkat tangan pada saat kita masuk di sholat dan marwah oleh Nabi diatur. Jadi harus lebih tinggi mengangkat tangannya sampai ketiaknya itu kelihatan. Itu yang diajarkan di tempat yang ini mengangkat tangan. Di tempat yang itu tubuh
Jadi mas ayah tadi sudah tulis nabi. Kalau begini mah doanya baik. Namanya gimana? Ya kan ada ustadz yang di TV gitu ya, dia bilang kalau berdoa tuh harus tangannya dirapatkan antara jari itu menghadap ke atas gitu. Ya jadi doanya ketemu. Jadi itu mengaku jangan dan turun. Nah itu bu, jadi yang penting itu mah ada untuk seperti itu mengangkatkan. Di mana katanya untuk ibu di mana enggak? Karena nyaman kan selama tidak diatur oleh Rasul. Ini yang tadi ya, yang tadi terus sampaikan mengangkat tangan itu ada tempatan, tidak sembarangan mengangkat Tangan. Dan termasuk setelah berdoa amin itu nggak ada ya berarti. Mengusap wajah. Kemudian mengusap tangan dalam hadis yang begitu bu, kalau berdoa mengangkat tangan, kemudian mengusap wajah, maka Allah merasa malu kalau seandainya tidak bisa berdoa. Baik itu nama doa-doa dalam kita dulu Tidak boleh mengangkat tangan untuk mendoakan anak jadi kan tidak boleh kita dan sebenarnya tadi harus kan harus itu walaupun setelah tahajud mungkin malam-malam gitu ya. Saya dan aja aja tangannya saja kepada Iya kan suka itu Ustaz kalau pas yang lagi di masjid gitu ya dengar pausnya Ustaznya mengajak aja angkat tangan kita mau berdoa Ustaz itu doa apa dia gitu kan ya kita nggak bisa ngikutin dong. saya tapi mau mengatakan saya jamin gampang ya kalau pakai radio karena kebanyakannya seperti itu banyak orang yang melakukannya begitu jadi akhirnya dia nggak benar yang benar karena banyak yang melakukan saya tidak melakukan itu dianggap aneh kan Apa namanya kalau menghirup air ke hidung? Apakah ada ketentuan sampai mana? Sampai dalam sebentar saya bisa kalau sampai sini. Saya sampai segini aja. yang memang begitu ibu dan kalau saya Oh dia segini kan? kalau nanti sampai sini itu air tidak akan keluar lagi Iya. ibu bukan tapi segini itu di lokasi ini aja dihirup ke hidung makanya istan sako wasan kalau ditarik keluarkan kalau nanti ke sini ibu bisa ke sini nanti tidak akan bisa keluar lagi yang pergi dari kata-kata yang Tuhan berikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum